Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari ini semuanya. Apa kabar? Sebelum ke kontennya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat podcast menghibur namun bermanfaat semuanya. Wah, apa kabar hari ini nih? Aduh, udah lama saya nggak menjumpai teman-teman semuanya. Terakhir itu saya bertemu teman-teman di episode dimana saya saat itu ditanya-tanya oleh salah satu mahasiswa dari LP3I, yaitu Saudara Wildan. Alhamdulillah hari ini saya bisa kembali, tentunya dengan kembali saya sebagai host dalam podcast ini. Dan tentunya seperti biasa, kalau ada narasumber di sini sudah pasti narasumber yang inspiratif dan tentunya yang memotivasi kita semua. Tapi tetap menghibur, tetap santai untuk pembawaannya gitu. Apa kabar nih? Boleh kabarnya gimana selama musim PPKM ini? Boleh dituliskan di kolom komentar YouTube, karena audio ini juga maksud saya tayang di Spotify otomatis dan akan tayang di YouTube juga. Ya. Hari ini nih spesial, saya akan berbicara dengan seseorang yang tentunya bisa memotivasi kita semua supaya kita lebih bisa menjaga protokol kesehatan dengan lebih maksimal lagi, supaya kita lebih bisa mensyukuri kesehatan yang sekarang kita miliki. Karena sekarang saya akan berbicara dengan orang yang sebelumnya atau beberapa minggu lalu dia terkena positif COVID-19. Nah, terima kasih juga nih yang sebelumnya udah bertanya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan saya sampaikan. Mohon didengarkan saja sampai selesai agar pertanyaannya terdengarkan dengan baik dan bisa dipahami gitu. Oke, inilah dia obrolannya. Jangan lupa dengarkan sampai selesai, dan untuk yang di YouTube boleh dong subscribe dulu. Gitu. Baik, inilah dia audionya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, halo. Ya, selamat hari ini Teh. Ya, selamat hari ini. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah jauh lebih baik. Oh, jauh lebih baik. COVID gimana kabarnya COVID? COVID ya masih gitu-gitu aja mungkin. Masih gitu-gitu aja. Tapi serius deh Teh, pas beberapa hari lalu saya umumin ya ke teman-teman kalau saya akan ngobrol dengan penyintas COVID-19. Banyak orang yang antusias dan penasaran Teh nih, makanya ayo semangat ya, nggak apa-apa ceritakan di sini ya semuanya. Ya. Tapi sebelumnya nih, kalau berkenan silakan dong perkenalkan diri dulu kepada pendengar yang ada di Spotify, yang ada di YouTube, boleh. Ya, assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Nama saya Tian Jayanti. Saya kemarin sudah merasakan ganasnya virus yang disebut dengan COVID-19 atau yang dikenal dengan corona. Betul sekali. Tapi bahasanya ganasnya itu emang seperti apa, seganas apa? Baik, kita kupas sekarang ya Teh ya. Ya. Ini memang kan beberapa minggu lalu, jadi perlu pendengar tahu kalau saya juga tahu pertama yang terkena COVID-19 itu dari orang lain. Nah, jadi saya juga ini belum tahu pada awalnya seperti apa atau penyebabnya sendiri itu apa. Mungkin boleh tadi ceritakan kepada saya, kepada yang mendengarkan. Ya, pada awalnya kami kan kerja di tempat pelayanan pijat ya, kalau yang kena literatur disebutnya klinik pijat. Nah, kemudian saya kerja di klinik pijat Shiatsu Mitra Seli yang ada di Lembang. Yang diadap. Nah, biasanya di Lembang itu identik dengan para tamu yang memang dari luar kota ya. Dari luar kota seperti tempat wisata gitu. Karena sebelum PPKM kan tempat wisata dibuka gitu kan. Dibuka. Nah, seiring berjalannya waktu, nah kemarin itu memang cuaca di Lembang itu sangat dingin ya, karena kami pikir itu pancaroba, makanya pilek, batuk gitu ya.
Ya, Jadi ya. pertama sih dari resepsionis dulu ya, dari depan. Oh, jadi bukan Res- Teteh ini bukan Mm-mm. satu-satunya orang yang terkena ya di tempat itu ya, bukannya? eh, Semuanya, hampir semuanya ya, hampir semuanya terkena, Mhm. termasuk ibunya owner sama kakaknya owner, termasuk ownernya juga kena. Itu Oh. semuanya ya. Iya, iya, iya. Jadi iya. kemarin sahabat-sahabat semuanya, kami itu sedang diuji ya, diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita introspeksi ya dengan adanya wabah COVID yang nyerang kami gitu. Mhm. Oh, tapi untuk gejalanya sendiri, teh kan kalau yang kita dengar di media nih, setiap orang tuh bisa berbeda-beda. Ada yang apa, Oh, emang. ada yang apa. Nah, kalau yang dialami oleh ini secara garis besar, apakah berbeda-beda juga teh selingkungan tersebut? Beda-beda. Kalau yang dialami resepsionis itu menyerang lambung, tapi pilek batuk masih ada. Itu berjalan 1 hari karena resepsionis Berjalan mungkin berapa hari teh imunnya tadi? bagus Kurang ya. jelas tadi, berjalan berapa hari? 10 hari. Oh, 10 hari. Ya. Untuk resepsionis. 10 hari. Mm-mm. Resepsionis karena kan imunnya mungkin bertahan. Terus kedua teman saya yang laki biasa sama batuk pilek gitu. Iya. Udah itu maju gitu sampai nyerang ke saya. Mhm. Nah, awalnya saya ceritakan tanggalnya ya biar Iya, teman-teman coba, lebih biar jelas. gitu ya, dari tanggal sampai gejala juga mungkin kalau yang punya sendiri lebih spesifik aja nggak apa-apa teh, dijelaskan biar saya dan pendengar tahu. Awalnya saya pertama berasa itu tanggal berapa ya? Tanggal 29. Mhm. Nah, tanggal 29 itu saya sudah mulai batuk-batuk. 29 Terus? Juni kemarin ya teh, berarti ya? Bulan ya 29 Juni. 29 Juni. 29 Juni batuk-batuk. Ya 29 Juni hari Selasa ya. Mhm. 29 Juni itu 29 Juni itu hari Selasa. Nah, saya sudah mulai diserang batuk, dingin, dan yang parahnya lagi lambung kena. Nah, Iya. masih bisa kerja sih sebenarnya, masih bisa mijit. Saya mijit 2 jam dan pasien saya alhamdulillah sehat gitu. Nah, sesudah mijit, karena saya udah gak kuat, akhirnya saya ke dokter. Saya periksa ke dokter, check up gitu. Ternyata saya terkena radang lambung dan radang tenggorokan. Jadi nggak ada curiga belum apa-apa ya. dipastikan COVID ya pada saat itu berarti ya? Belum. Nah, lalu saya istirahat aja yang cukup. Saya off selama 2 hari lah. ya. Off selama 2 hari, Rabu Kamis. Nah, itu teman-teman yang lain udah batuk-batuk. Terus ada ya teman saya yang tidak tertolong ya, nyawanya yang meninggal. Itu bareng sama saya. Di sana, di salah satu pelayanan jasa pijat sana, ada yang tidak tertolong ya teh ya? Masih sekeluarga dengan kami, masih setempat pekerjaan dengan kami gitu. Nah, sudah itu saya istirahat, terus saya dikasih obat. Mungkin entah efek dari obat atau apa ya, obatnya itu terlalu keras dan saya demam, terus sering ngigo. Waduh. Itu belum Pak. Sering ngigo, terus makan udah berkurang lah, udah nggak mau gitu. Nah, pas tanggal 2 saya coba untuk turun kerja. Saya kuat 2,5 jam. Tapi sesudah yang terakhir, nah ini pasien yang terakhir, saya pijit, ternyata dia badannya panas, terus dia pegel. Tapi dia juga mungkin memang itu
positif si pasiennya tersebut? Saya kurang tahu karena belum ketemu ya sama pasiennya. Oh, Cuman emang belum ada ketemu. yang ada pasien yang kemarin jujur gitu ya. Nah, tanggal 2 itu setelah saya mijit, saya langsung kecapean mungkin ya, muntah-muntah segala macam. Nah, pada Sabtu pagi tanggal 3 Ya. itu saya masih kebetulan ya orang-orang tuh udah ribut bahwa owner kena. Waduh. Terus teman sekamar saya penciumannya udah hilang. Dan akhirnya saya sama resepsionis itu beres-beres. Jadi kamar yang dipakai kami itu untuk isolasi salah satu teman saya ya. Oh iya. Karena penciuman. Nah, dengan kondisi saya sakit, saya dibawa ke tempat ngungsi lah, ke tempat aman gitu. Tapi yang namanya tempat ngungsi, nah tapi makin siang tuh saya kok makin nggak enak gitu, batuk tuh sampai sakit ke kepala. Gitu. Saking ini mungkinnya saking nggak berhentinya atau memang rasa batuknya sendiri beda dengan batuk yang biasa? Nah, kalau ketika batuk nyut gitu kena ke kepala itu gitu. Belum dicek saat itu berarti ya? belum dipastikan terkena COVID berarti saat itu ya? Belum saat itu. Nah, terus sementara yang lain itu ada yang eksekusi pulang. Iya. Nah, ada yang eksekusi pulang, tapi saya nggak mikirin itu. Saya lagi sakit aja gitu. Ada yang nyaranin, udahlah, Cek katanya. Saya kan dipanggilnya Cek ya di sana. Cek katanya pulang aja. Di sana lebih terurus. Tapi saya pikir kalau pulang saya ditakutkan bawa virus. Jadi di sana ada orang tua saya rentan gitu. Makanya saya bertahan dulu. Sampai tanggal 4 itu saya udah nggak ini ya, udah nggak rasanya tuh udah gimana gitu. Muntah-muntah lagi sampai siang. Jadi rasa yang dirasakan tuh pahit. Itu memang saat itu belum ada kecurigaan ke arah sana teh, sehingga udah sejauh itu kok masih belum dites juga, masih belum swab, masih belum apa itu. Ketika owner kena, emang ada rencana untuk di swab semuanya. Nah, tapi saya sudah curiga, ini kok kenapa ya rasanya tuh pahit. Saya pikir dari muntah itu ya, karena muntah itu tidak berhenti ya. Kalau yang mutaber gitu. Sedangkan bikin mengalir juga beberapa kali gitu saya. Nah, akibatnya badan lemas. Terus waktu itu teman saya yang meninggal itu eksekusi pulang karena dia udah nggak kuat gitu. Dia belum dipastikan COVID. Jadi dia masih beranggapan dia sakit tipes gitu kan. Gejalanya mungkin mirip-mirip ya, makanya gitu juga ya dengan tipes. Dia itu dia nggak curiga COVID ya. Nah, eksekusi pulang teman saya eksekusi pulang, terus pokoknya yang pulang tuh 3 ya. Yang dari Sukabumi, yang dari Garut, sama teman saya yang almarhum yang udah meninggal dari Tasik gitu. Namanya Kang Toto ya. Iya. Semoga untuk amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Kita doakan sama-sama. Tapi untuk Tetian sendiri pada akhirnya nih mulai dites dan mulai diketahui kalau terkena COVID-19 hari apa aja dah? Ketika itu masih ada ya. Nah, tapi ketika Senin pagi saya menumpahkan minyak telon ke lambung saya, ke perut saya. Itu sudah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Which is Senin itu tanggal
5. Tanggal 5. Tanggal 5 ya. Tanggal 5. Itu Oh, udah nggak ada. masih sama sekali. belum dites juga Terus saat itu teh. tapi saya penasaran ya. Saya penasaran. Terus saya gosok gigi. Ya. Odol udah nggak keras. Odol udah Gigi nggak. udah nggak kerasa. Yang kemarin pahit itu nggak ada. Oh, Sama udah sekali. hilang. Oh. Dites lah mungkin ya pada saat hari itu teh, atau masih ditunda-tunda juga? Besoknya hari Selasa. Oh, hari Selasanya baru dites. Nah, yang paling Iya. penasaran di sini gimana sih teh perasaannya ketika dites terus benar-benar positif? Yang saat ini kan ya penyakit tersebut sedang ditakut-takuti banyak orang ya, gitu. Nah, perasaannya gimana sih teh ketika pas dinyatakan positif itu? Pas dinyatakan positif pas swab kedua ya. Karena swab pertama tuh katanya masih negatif, tapi penciuman saya nggak ada. Itu kan antigen. Swab pertama itu hari apa teh terjadinya? Hari Selasa. Oh, hari yang sama. Tapi enggak, kalau saya penciuman hari Senin nggak ada. Hari Selasanya baru saya di swab. Swab pertama. Dan Swab yang hasilnya swab negatif pertama itu hari Selasa. Tapi tidak yakin ya, karena kenapa negatif kok penciuman nggak ada, rasa nggak ada. Terus saya makin ke sini makin demam, batuknya juga nggak berhenti gitu kan. Nah, pas 3 hari kemudian saya swab kedua, PCR, Oh, dan saya sampai dinyatakan PCR. positif. Wow. Saya dinyatakan positif. Oh, dinyatakan positif. Dan kebayang sih ya untuk pendengar semuanya ya, ketika seandainya itu terjadi pada kita, tapi ya janganlah amit-amit gitu. Kebayang kagetnya dan mungkin khawatirnya segala macam ya teh, apalagi melihat ada rekan yang tidak bertahan gitu ya. Saya dinyatakan positif dan saya tidak aneh sih, tidak aneh, karena saya udah curiga dari awal ya, iya ini saya kena nih, nggak mungkin lah orang sesiatsu yang kena semuanya ini. Sampai klinik pijat ditutup 1 minggu. Oh, karena ditutup pada saat itu ya. Tanggal 5 tuh ditutup karena pertama banyak yang kena di dalam, kedua Satgas Covid emang menginstruksikan ke kami untuk tutup dulu sementara gitu. Oh. Nah, tapi justru yang paling penasaran ini teh, ketika dinyatakan positif kan pada saat itu. Nah, langkah apa sih yang langsung dilakukan untuk penyembuhannya itu sendiri? Saya penyembuhannya pertama itu mengkonsumsi vitamin ya. Vitamin banyak, terus obat batuk pun berapa macam gitu ya. Ya. Biar nggak cocok sama ini ganti gitu. Gitu. Karena yang lebih parahnya itu saya batuk ya. Ya. Yang lebih parah tuh batuk. Yang lebih parahnya batuk. Nah, selama itu saya tidak pernah tidur siang malam. Jadi saya tahu ya panjangnya malam tuh kayak gimana gitu. Karena ya itu ya batuknya itu. Nah, terus alhamdulillahnya dari rekan-rekan saya yang dulu ya, dari Darut Tauhid, saya dikirim obat khusus COVID, terus dikirim madu juga, alhamdulillah. Dari Darut Tauhid. Makan alhamdulillah dipasok. Dipasok dari pihak perusahaan sendiri ya. Dipasok. Tapi ya jangankan makan gitu, makan pun saya sudah tidak bisa. Jadi lambung selalu nolak. Selama saya sakit tuh makan tuh, aduh, udah nggak ada rasa, penciuman nggak ada, lambung nolak, susah. Susah gitu ya. Iya. Udah memang nggak ada nafsu ya, otomatis kan kalau nggak ada rasa, nggak ada bau, itu kan nggak ada nafsu untuk makan. Terus dipaksa juga lambungnya nolak. Wow.
semoga kita semua dijauhkan dan Tetian juga nggak mengalami lagi ya. Semoga insya Allah optimis Amin, begitu. amin. Kita Ya, doa dan saja kepada bersama-sama. teman-teman semuanya, kalau ada gejala seperti itu jangan panik. Ketika ada gejala batuk itu langsung periksa ke dokter, jangan dinanti-nanti ya. Itu Belajar dari pengalaman juga yang tes malah setelah gejala yang munculnya banyak ya, mungkin ya belajar dari sana. ya belajar dari sana. Terus yang paling terakhir, ini perjuangan saya ketika barengan dengan teman saya meninggal, saya benar-benar kritis. Karena sempat ada di titik kritis juga ya Teh ya? Iya, saya sempat kritis, makanya ini mental agak kena juga ini. Nah, untuk kritisnya sendiri memang gejala tambahan apa yang dirasakan pada saat itu Teh? Sesak. Oh iya, dari tadi sesak belum kesebut ya? Iya. Iya. Sesak, terus BAB darah. Wow, iya. Nah, sesak. Jadi sesaknya itu teman-teman semuanya, jadi di dalam paru-paru tuh kayak ada apa ya? Serpihan paku-paku gitu, sakit banget. Sakit banget gitu, teman-teman semuanya. Ketik suara pun itu udah kata teman saya, kata yang di sana udah di dalam gitu, suara saya tuh udah kayak apa ya? Udah nggak setengah kedengaran, setengah enggak gitu. Wow. Itu. Nah, bisa kritis itu mungkin ya, dengar teman yang meninggal, mungkin imun lebih turun lagi. Ya. Oh jadi pertama sebelum dengar kalau ada teman yang meninggal itu masih belum ada sesak berarti Teh? Udah ada. Oh udah ada. Sebelum tahu teman meninggal juga udah ada sesak. Cuman mungkin udah ada. Sabtu pagi itu saya udah sesak. Tapi saya cerita ke yang ngurus ya, belum cerita ke ini karena bingung apa yang harus dilakukan. Nah, dengar teman meninggal, ya mungkin mental saya rada ngedown. Saya nggak bisa apa-apa, nangis pun nggak bisa karena apa? Karena saking sakitnya napas saya. Sakit, takut dan ya mungkin rasa-rasa yang seperti itu ini ya Teh bercampur ya. Bercampur. Itu berlangsung berapa hari itu Teh untuk ngedownnya dari mulai yang katanya bisa disebut kritis sampai semuanya lebih plong lagi? Kalau kritisnya tuh yang paling kritis tuh tanggal 10-11. 11 udah saya kritis dan 11 tuh yang ngurus saya menemukan darah ya. Pas saya kan mencretnya tuh seminggu, tapi saya nggak kontrol apa itu mencret, apa itu BAB darah, darah, dan saya benar-benar panik. Akhirnya saya yang tadinya nggak akan menelpon keluarga saya jadi nelpon keluarga saya. Oh jadi pada awalnya keluarga tidak tahu sama sekali Teh kalau Tetian ada gejala? Tidak tahu sama sekali kalau saya terpapar karena kan di sini ada orang tua, tapi mungkin saya tidak kuat. Terus saya ingat mungkin kalau besok atau lusa Allah mengambil saya, yang jelas saya sudah orang tua udah tahu gitu kan. Nah, nelpon orang tua saya, video callan gitu. Tapi ya alhamdulillah salutnya ibu saya tidak panik. Oh, tidak panik. Kalau ibu saya panik, nggak tahu ya. Itu padahal kondisi pas video call itu lagi kritis, lagi masa-masa kritis pas video call. Lagi kritis, dan saya berusaha untuk tenang gitu, berusaha untuk tenang. Saya jemur gitu. Ketika jemur itu tulang-tulang serasa copot. Mungkin dari reaksi
virusnya yang ini mungkin ya kewalahan atau gimana, mungkin seperti itu atau gimana ya, berjemur sampai sakit? Emang rata-rata sekarang yang kena virus COVID itu emang seperti itu, karena kami dikategorikan sebagai kena virus varian Delta. Nah, varian Delta itu menyerang ke titik lemah kami. Misalnya kita penyakit bawaan, ya, asma atau lambung atau apa, nah itu titik. Mungkin awalnya. karena tadi ada diare, karena memang sebelumnya punya masalah di lambung kan gitu teh ya? Iya. Awalnya emang awalnya nyerang itu dulu, itu dulu. Luar biasa nih tahu jadinya kita ya, jadi bisa lebih aware lagi untuk masalah kesehatannya nih teh. Terima kasih banyak sudah sharing. Nah, tapi saya penasaran ini teh, selain tadi kan obat sudah, madu sudah. Nah, langkah-langkah apa lagi sih perjuangan teteh pas ketika ingin sembuh itu teh? Selain berjemur kan tadi sudah diceritakan, coba apa lagi mungkin teh? Saya jujur ketika saya lagi kritis-kritisnya, sempat saya sharing bersama guru yang dulu ada ya di DT. Sempat sharing, bagaimana tolong doakan saya agar saya diberikan kekuatan. Atau kalaupun umur saya hanya sekian, mungkin udah pokoknya udah minta maaf lah semua. Iya. Tapi saya ingat ketika setiap tarikan napas tuh saya berdoa gitu. Jadi diiringi zikir. Setiap tarikan itu lagi kritisnya, lagi sakit-sakitnya pas saya narik napas tuh. Yeah. Saya baca ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau memang saya dipanggil silahkan. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, saya ingin berbakti dulu kepada orang-orang yang benar-benar menyayangi saya. Dan sudah intinya berpikirnya sudah sejauh itu ya teh ya, saking memang rasanya sakit, udah gitu ada ketakutan, ada apa, berpikirnya sampai sejauh itu ya. Iya, bahkan yang buka pintu tuh yang buka pintu, saya pikir itu malaikat yang mau ngambil saya. Aduh, sampai berpikir sampai sana ya. Karena pikirannya udah kacau ya. Nah, itu kan dari sisi spiritual ya teh ya. Kalau dari sisi medisnya sendiri ada nggak teh? Misalnya selain berjemur gitu, mandi dengan air apa atau gimana dari sisi medis? Dari sisi pengobatannya maksud saya. Ya. Karena di sana dingin banget, jadi jangan sampai kepancing lagi ya. Mandi banget. Terus makan meskipun terada susah ya. Yeah. Makan, terus minum obat-obat herbal. Saya lakukan kemarin, saya bikin jahe merah, terus udah itu kunyitnya untuk meminimalisir si pencernaannya ya, supaya BAB. Terus yang tadinya makannya bubur jadi nasi ya, meskipun makan nasi biasanya satu piring tuh habis. Iya. Sekarang pas kemarin tuh satu piring bisa berapa kali makan. Nah, dan sekarang karena sudah sehat kayaknya 2 piring ya teh ya. Wah. Enggak. Lagi sehat mah 2 piring bisa ya. 2 piring, apalagi kalau istilah Sundanya sekarang lagi mamayu, mungkin karena sudah masa-masa penyembuhan. Oke. Sudah kurang lebih 16 hari lah. 16 hari. Terhitung sejak 16 hari, terhitung sejak dites itu 16 hari. Atau sejak gejala pertama? Sejak gejala muncul ya. Oh, sejak gejala muncul. Masih ada teman-teman belum pada dieksekusi pulang, belum pada eksekusi pulang. Dari sekian teman-teman yang
itu yang bertahan cuma saya di sana shiatsu. Ya. Bayangkan semuanya, kami dalam saya diisolasi sendiri, kritis, terus mendengar teman meninggal, udah mental yang sampai sekarang tuh mental Ya. mental yang kena. Jadi saya belajarnya, aduh ini fisik mental. Saya tanya ke yang kena, emang iya fisik mental emang kena. Iya. Apalagi sekitaran kami ada yang tidak tertolong ya. Nah, ya seperti gitu. Sampai sekarang mental saya belum pulih kembali belum. Tapi saya sekarang sudah bersama orang tua saya. Oh, sudah pulang. Sudah dibolehkan pulang berarti ya, Teh ya? Ya. Kemarin tanggal 25 saya udah pulang kampung. Udah pulang. Di sini jauh lebih tenang karena di sini kan bisa menghirup udara segar, keluar, terus ngejemur, biasalah. Terus banyak orang. Terus di situ rame-rame. Jadi saya tuh kena mentalnya tuh saya pinginnya ditemenin, terus pingin ada di tengah-tengah orang banyak. Gitu. Mungkin karena memang ketakutan itu Teh ya, sehingga ketakutan. Berapa hari ya enggak sampai lah 10 hari lah. 10 hari saya tidak tidur. 10 hari saya di kamar sendiri, tidak ada teman. 10 hari juga itu saya merasakan sakitnya luar biasa. Ya, yang sakit luar biasa tuh hanya 2 malam lah. Malam Minggu tanggal 10, 11. Kalian juga nih ngobrol masalah estimasi waktu Teh. Ada hamba Allah juga yang bertanya, nah gejala apa bertahan melawan penyakit itu dari pertama ada gejala sampai pada akhirnya negatif dan gejala itu hilang, berapa lama Teh kalau dijumlahin? 16 hari. Oh, 16 hari. 16 hari itu udah sampai yang benar-benar sembuh 16 hari itu berarti Teh. Ya. 16 hari udah benar-benar sembuh. Nah, tanggal 17-nya langsung kita divaksin rame-rame semuanya kami. Divaksin. Alhamdulillahnya tidak berdampak. Tidak berdampak ya, padahal Hmm. beberapa bulan lalu saya sering dengar di mana kalau vaksin itu justru harus beberapa lama bagi yang sebelumnya udah terkena COVID. Tapi Tetian langsung dan aman ya semuanya ya? Aman, alhamdulillah. Malah yang lain mah ada yang pusing, ada yang ada yang lemes, ada yang gimana lah, ada keluhan. Saya malah alhamdulillah senang makan. Lapar itu. Efek vaksin sama efek itu ya. Jadi digabung Teh, efek kalau kata Sundanya mamayu sama efek vaksin tuh, bener lebih dari 2 piring ini kayaknya. Tapi sekarang bukan mamayu lagi, udah kebiasaan. Bagus lah, dan mengganti sekaligus mungkin berat badan yang kemarin kan otomatis banyak yang hilang ya Teh ya. Sampai sekaligus beberapa mengganti. kilo. Sekarang udah keganti tapi Teh. Apanya? Untuk berat badan sudah mulai kembali naik mungkin ya sekarang ya. Udah mulai kembali naik, udah berat naik lagi. Waduh. Jangan-jangan nanti lebih berat dari sebelumnya. Jangan dong. Tapi nanti gimana ya, memicu penyakit juga ya. Ya sedang-sedang saja, tapi luar biasanya justru saya jadi lebih lebih aware aja gitu ya, mendengarkan gejalanya yang di awal tadi bilang seganas itu gitu Teh. Jadi saya lebih aware dan saya harap para pendengar pun jadi lebih berhati-hati lagi untuk supaya tidak terkena penyakit seperti ini. Nah, barangkali ini Teh ada
langkah atau bimbingan untuk saya, untuk para pendengar, untuk mencegah datangnya si Jaya Corona itu gimana Teh? Para pendengar semuanya, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi protokol ya seperti biasa itu mah memang sudah jadi kebijakan pemerintah, jadi kebijakan kita semua. Terus ketika datang gejala-gejala itu, tolong jangan panik. Dibawa enjoy aja, dibawa happy aja. Karena kalau kita panik, imun makin turun. Jangan panik. Terus minum air putih hangat. Air putih hangat itu ternyata untuk meminimalisir batuk dan sesak. Air putih hangat aja tuh? Nggak pakai apa gitu? Air putih hangat saja? Air putih hangat, jangan pakai gula. Justru pakai gula itu memicu ya, pertama untuk ke tenggorokannya sendiri ya, batuk, karena lagi batuk. Kedua, gula naik. Karena kan ketika lagi diserang seperti itu, pemicu untuk bertambahnya penyakit itu banyak sekali. Ya. Wah, berarti cukup untuk mengurangi sesak. Tadi cukup dengan minum air hangat saja gitu ya Teh ya? Air hangat. Jadi air hangat, apalagi yang tinggal di daerah dingin ya, seperti saya di Lembang, usahakan pagi-pagi meminum air hangat. Karena saya berhenti sesaknya itu terus-terusan minum air hangat. Terus saya ini ada yang menyarankan mengkonsumsi tabu sama pare direbus. Tabu itu apa? Labu sama pare direbus. Ya, labu kecil. Dengan pare. Kata Sunda mah walu ya. Iya. Walu dengan pare atau paria itu direbus, kemudian itu dimakan. Dimakan. Itu alhamdulillah ke perut saya juga agak enak. Terus untuk parenya itu untuk memancing rasa. Mungkin karena rasa pahitnya yang kuat itu ya Teh ya? Iya. Nggak apa-apa pahit, tapi nanti untuk memancing datangnya rasa itu dari mana itu? Iya. Wah, oke, luar biasa, alhamdulillah. Udah nih kita. Yang lainnya, ya? Karena untuk memancing penciuman. Nah, gimana nih? Ada sering-seringlah mengisap kayu putih ya. Pakai minyak kayu putih. Jadi diteteskan ke air 3 tetes. Itu untuk meminimalisir batuk dan untuk memancing penciuman. Luar biasa nih. Ya, saya penciuman itu sampai 10 hari saya nggak ada penciuman. Enggak sampai waktunya kritis. Tanggal berapa ya? Adanya penciuman itu, alhamdulillah ya, saya mencium apa namanya tuh? Mencium apa? Yang nyuci kuit. Saya ada lagi. Kayaknya dari saat itu mungkin Teh rasanya senang dan alhamdulillah kayaknya senang ya Teh pas penciuman kembali. Terus yang kata temen-temen tuh, muka saya pucat, udah enggak apa ya, enggak ada apa namanya tuh, rupanya itu pucat banget. Itu ada ini lagi, agak-agak udah mulai ini ya, kalau kata Sundanya marah mai ya. Marah mai. Udah kata Sundanya mungkin saya ketihan. Iya. Udah kembali diisi darah. Baik. Alhamdulillah nih banyak ya, tentu para pendengar kita mendapatkan pelajaran pada episode kali ini. Dari mulai pencegahan tadi, terus gejala yang dirasakan juga sudah dikupas tuntas, sehingga kita mungkin bisa lebih berhati-hati setelah ini. Dan
ya lebih tenang jika suatu saat kita mengalami gejala tersebut. Nah, untuk pencegahannya juga tadi sudah untuk cara mengembalikan penciuman, cara mengembalikan rasa tadi sudah Tetian kasih tahu. Nah, tapi ngomong-ngomong ini obrolannya belum selesai Teh. Karena alhamdulillah banyak pendengar yang antusias dan ingin bertanya nih. Kita masuk ke sesi tanya jawab, walau satu pertanyaan tadi sudah dijawab ya untuk masalah waktu. Sekarang kita mulai aja masuk ke sesi pertanyaan mungkin ya Teh ya. Ya. Ya, siap. Pertanyaan pertama nih Teh datang dari Mas Akbar Ariantono Putra. Selamat hari ini Mas Akbar, mudah-mudahan sehat. Pertanyaannya sendiri, gejala spesifik apa Teh yang muncul ketika terkena COVID-19? Jadi gejala yang beda dengan flu biasa atau gejala yang sebelumnya belum pernah Teh Tian alami, baru kali ini rasanya di COVID-19 gitu. Gejala apa? Sesak. Sesaknya bukan sesak biasa ya. Kalau sesak biasa saya pernah. Nah, ini sesak campur sakit. Sesak campur sakit di paru-paru. Kurang lebih yang seperti tadi disampaikan ya Teh ya. Ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi di paru-paru itu terasa ada serpihan-serpihan keling gitu. Saya konsultasi dengan yang sudah memang emang gejalanya sama. Terus gejala untuk lainnya batuknya, untuk batuknya sendiri apakah beda dengan batuk yang biasa yang sebelumnya? Pasti kan pernah yang namanya batuk. Nah, untuk batuknya sendiri apakah sama atau beda deh? Batuknya tuh sakit banget, sakit, batuk kering tapi sakit banget. Sakit sampai dahaknya nggak keluar tuh, sampai muntah-muntah gitu tapi nggak keluar gitu, tapi sakit banget. Kayak yang di kayak yang di si dadate yang dijedak gitu, kayak gitu, sakit banget. Jadi batuk cuman beda rasanya, lebih sakit mungkin gitu ya. Dari yang biasanya tuh lebih sakit dari yang biasanya. Nah, intinya mungkin yang bisa menyimpulkan ini COVID. Nah, gejala apa Teh? Pertama, badan sakit ya. Sakit semuanya linu. Terus kalau demam itu belum dikategorikan ya. Ya. Nah, terus yang jelas penciuman hilang ada 2 ya. Ada yang memang flu beda antara. Nah, membedakannya nih kalau yang COVID gimana Teh? Singkat saja, kalau yang COVID gimana? Yang COVID itu flu-nya bukan keluar ingus, nggak keluar ingus flu-nya. Tapi flu gitu aja. Dibilang flu juga enggak, udah penciuman nggak ada. Oke lah, nggak ada flu, nggak ada apa, cuman penciuman nggak ada. Itu Teh mungkin ya, nggak ada mampet atau keluar, nggak ada ya. Nah itu mungkin, mudah-mudahan Mas Akbar bisa ini ya. Atau kalau Mas Akbar masih belum puas, boleh deh tulis di kolom komentar ya kalau mendengarkannya di YouTube. Nah pertanyaan yang kedua nih Teh, tapi yang ketiga mungkin dengan yang pertama tadi, tapi ini dirahasiakan untuk namanya. Apakah selama pengobatan pemerintah menanggung biaya kita? Saya tidak ada bantuan dari pemerintah ya. Hanya dari lembaga-lembaga yang memang dekat dengan saya. Oh, jadi justru yang membantu itu pihak-pihak swasta ya? Ya. Termasuk pihak perusahaannya sendiri. Pihak perusahaan pun bingung ya, karena hampir semuanya yang di dalam kena gitu. Sebetulnya ini ada lanjutan. Kalau membantu, yang membantunya sampai sejauh mana, tapi karena tidak membantu, ya sudahlah. Ternyata dalam hal ini pemerintah tidak ikut andil ya untuk pengobatan Teh Tian itu sendiri ya. Baik. Tidak ikut andil. Oh iya. Nah ada pertanyaan juga nih yang ketiga, lagi-lagi dirahasiakan namanya. Kayaknya malu-malu deh. Untuk masalah di rumah sakit, ketika atau di rumah sakit atau di rumah gitu,
keluarga. Ya, Keluarga itu harus seperti apa? Apakah dibolehkan ikut campur dengan perawatan kita atau tidak? kebetulan dari pihak kami ya, dari pihak perusahaan, untuk keluarga sih dikasih tahu karena takut ada sesuatu yang terjadi di luar dugaan ya, kita nggak tahu ya walauan. Tapi untuk ikut campur sejauh harus dibawa, harus itu nggak boleh. Dari pihak dari pihak perusahaan pun tidak mengizinkan. Karena mungkin dampaknya takut malah membawa dan menularkan kepada yang lain. Di sini ada orang tua saya yang udah rentan gitu, terus ada banyak anak kecil segala macam, itu kan rawan sekali ya. Oke deh, nah ini yang terakhir deh. Mungkin ini udah dibahas dari tadi ya, cuman secara ringkas aja, siapa tahu ingat lagi. Ini yang terakhir, gejala yang muncul, terus langkah-langkah, dan apakah dapat rujukan dari puskesmas atau tidak. Secara singkat aja mungkin teh, karena di atas sudah dibahas tuntas juga hal tersebut. Kalau dari dapat rujukan nggak ada, karena nggak ada. Kami tidak berandil dengan puskesmas dengan apapun. Itu murni pengobatan dari vitamin, dari pengobatan lain ya. Mungkin yang kekuatan yang intinya adalah zikir dan doa gitu. Untuk gejala yang muncul tadi, yang paling pertama banget apa teh, diingatkan lagi? Itu radang lambung yang kalau dialami Teh Tian sendiri, karena titik terlemahnya memang di sana ya Teh ya. Nah, iya. Untuk penanganan pertamanya sendiri Teh. Kenapa? Untuk penanganan pertamanya? Penanganan pertamanya kami pertama ya, dari segi mental dulu. Kami jangan panik, harus kuat. Oh, itu termasuk penanganan, Mbak? Untuk penanganannya ya. Jadi jangan ada pikiran yang memang bisa memicu si virus itu betah. Nah, kenapa virus itu betah? Karena imun kita turun. Siap. Di pikiran kita sembuh. Oh, pertama. Jadi langkah pertama yang diambil tuh bukan langsung minum apa, langsung makan apa, atau langsung melakukan apa, enggak ya Teh, justru malah perbaiki mental terlebih dahulu kalau tadi. Perbaiki mental terlebih dahulu. Terus yang kedua baru kita mengkonsumsi apa yang bisa menaikkan imun. Oke, siap. Wah, luar biasa. Tentunya itu udah dibahas tadi ya. Wah, mantep nih, alhamdulillah. Kita walaupun durasinya kayaknya selama podcast ini ada, ini durasi terlama, tapi pantas untuk disimak supaya kita lebih berhati-hati lagi, supaya kita lebih waspada lagi dengan keganasan. Saya masih ingat aja sih keganasan COVID-19 ini. Gitu. Pesan terakhir aja sedikit saja mungkin Teh sebelum closing, pesan terakhir untuk para pendengar yang sekarang masih sehat, yang sekarang tidak mengalami gejala apapun. Pesan terakhir kepada teman-teman yang masih sehat, jangan sepelekan COVID-19. Memang COVID itu memang ada ya, ada, dan memang entah bisa kapan nih amannya, tapi kita hadapi dengan tenang, lakukanlah yang harus kita lakukan. Kalau misalnya ada rujukan pemerintah, protokol kesehatan harus dijaga, kita nurut aja pakai masker. Apa susahnya sih kita keluar pakai masker gitu? Jangan sampai kita terkena. Terus untuk teman-teman yang sering berinteraksi dengan yang lain, mudah-mudahan jangan sampai terkena seperti saya. Karena saya sering berinteraksi dengan tamu-tamu, dan mudah-mudahan teman-teman lebih hati-hati lagi gitu. Siap. Jangan lupa mengkonsumsi makanan-makanan yang memang bisa untuk menaikkan imunitas. Meskipun kita dalam
pencegahan sehat ya. Iya, iya, Itu iya, untuk betul. pencegahan soalnya, untuk Mhm. pencegahan. Oke, Dan siap. satu Alhamdulillah. lagi, Satu lagi? untuk pencegahan ya, Mhm. ini ada ke obat nih. Teman-teman bisa mengkonsumsi bawang putih yang dipanggang. Oh. Nah, itu untuk mencegah COVID. Bawang putih yang biasa ya Teh, bukan bawang putih tunggal atau bawang putih yang jenis apa, tapi bawang putih yang sering kita temui di dapur ya Teh ya. Ya, bawang Oh. putih biasa, Mhm. dipanggang aja. Ya. Enak kok. Enak. Oke lah, alhamdulillah. Kalau enak, Jong, kalau ininya jadi langsung bisa nanti dicoba untuk pencegahan gitu. Baik Teh, terima kasih banyak nih sudah sharing ya sepanjang ini dari awal sampai akhir. Tapi kalau yang masih penasaran ingin bertanya boleh ya Teh di komentar. Nanti biar teman-teman Ya, ditanya boleh, nanti boleh, Teh Tian boleh. sendiri bisa jawab di komentar tersebut gitu. Iya, siap. Silakan ya untuk teman-teman Boleh. masih ada yang ingin ditanyakan atau apa boleh lanjut di komentar berdiskusinya dan ya salam sehat gitu dan Teh Tian juga mudah-mudahan setelah ini sehat Teh dan selamat ini Amin. makan-makan 2 piring jangan lupa ya gitu sehat selalu Teh Tian keluarga mudah-mudahan cepat kembali ke Bandung dan untuk pendengar juga mudah-mudahan sehat-sehat. Sekian ya Teh Ya, terima kasih ya untuk semuanya. Semoga sehat ya amin ya Allah ya Rabbal dengan alamin. COVID-19. Oke, siap Teh. Yuk, selamat hari ini Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai juga ini obrolan kita pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari ini di tempat-tempat semuanya. Selesai tentunya dengan harapan bisa membawa informasi yang bermanfaat, bisa menginspirasi kita, bisa memotivasi kita supaya kita lebih bisa menjaga kesehatan yang sekarang kita miliki atau kita memperbaiki protokol kesehatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera selesai, mereka yang sakit segera disembuhkan, mereka yang ditinggalkan ditambahkan, dan mereka yang meninggalkan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih ya semua yang mendengarkan dan untuk pertanyaan mudah-mudahan semuanya terjawab atau yang belum terjawab boleh disampaikan lagi atau yang ingin memberi masukan, saran, kritik, ingin saya ngobrol dengan siapa atau ingin punya ide untuk konsep podcast ini yang lebih baik, yang lebih keren, boleh sampaikan lagi-lagi di kolom komentar. Silahkan, saya tunggu. Terima kasih, sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.